Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban kita. Jamaah sekalian, kesyukuran kita itu mulai bangun tadi ya, bukan hanya sekarang. Begitu bangun apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Begitu bangun sadar kan ya, nafasku masih. Coba kalau tidur terus bagaimana kan gitu ya. Ya, kalau tidur terus innalillah kan gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya. Segala puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kami setelah mati kami ya, ba'da ma amatana. Kan mati sementara ya kalau tidur itu. Wa ilahin nusur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Jamaah sekalian, pada pagi ini kita masih melanjutkan bab pertemuan yang dulu, yaitu babun fi bayani kathrati turuqil khair, yaitu bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Yang pada saat itu kita sudah sampai pada hadis yang ke-6, bahwa sendi daripada tubuh kita ini jumlahnya, kata Rasulullah, itu ada 360 sendi, yang masing-masing itu perlu kita sedekahi. Lah sedekahnya itu adalah apa? Bacaan subhanallah adalah sedekah, alhamdulillah adalah sedekah, istighfar adalah sedekah, takbir adalah sedekah, bahkan menganjurkan kebaikan, mencegah kejahatan, semua amal kebaikan dalam sehari. Kalau jumlahnya adalah 360 kebaikan dalam sehari, maka kita dijauhkan dari api neraka. Setiap sendi kita sudah kita sedekahi. Jamaah sekalian, setelah membaca hadis yang ke-6 itu tentang Nabi mengatakan apa? Dalam tubuh kita ada 360 sendi. Setelah itu baru saya browsing, jamaah sekalian, bagaimana tentang jumlah sendi menurut kedokteran. Ternyata betul, jamaah sekalian. Menurut kedokteran, sendi kita itu adalah jumlahnya 360 sendi. Sendi itu adalah sambungan-sambungan tulang, yang diantaranya, terutama yang bagian sendi gerak, itu ada selaput sendi yang menghasilkan minyak sendi supaya bisa geraknya baik. Lah itu kemudian saya berpikir, Nabi itu 15 abad yang lalu mengatakan itu. Kemudian sekarang ilmu kedokteran mengatakan itu juga sama. Terus yang kita herankan, Nabi kok sudah mengatakan, apa pernah menghitung? Nah, kita kemudian menyadari bahwa Nabi itu memang adalah apa? Mendapatkan mukjizat. Itu adalah keajaiban, kan begitu ya. Nabi itu berbicara tidak berdasarkan nafsunya, tapi Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu. Kan heran ya, zaman Nabi apa sudah maju ilmu kedokteran? Belum. Ilmu faal tubuh belum ya.
Tapi Nabi sudah mengatakan sendi manusia itu ada 360 sendi. Sekarang kemudian diteliti, ada 3 macam sendi. Ada sendi mati, seperti sendi yang ada di tengkorak ini kan ada sendi-sendinya tengkorak gitu itu. Ya. Kemudian ada sendi kaku, ya cuma lentur saja, tidak seluas yang sendi gerak. Yang ketiga adalah sendi gerak. Gerak pun ada yang hanya ke depan ke belakang, ada yang ke depan ke samping seperti siku, ini hanya satu gerak ya. Kemudian ada yang semua gerak ya ini ya. Ini ada mangkuknya begitu ya. Ya Allah, seperti itu ya susunan tubuh kita. Mustahil kalau tidak ada yang mendesain, kan begitu ya. Mustahil kalau tidak ada yang merancang. Dan Nabi mengatakan ada 360 sendi. Masing-masing sendi kita sedekahi. Sedekahnya apa? Ya selain amal kebaikan, macam-macam amal kebaikan ya, tasbih, takbir, tahlil, semuanya adalah bentuk dari sedekah. Kalau sehari jumlahnya 360 sedekah kita itu, ya termasuk sedekah biasa itu ya, itu kita dijauhkan dari api neraka. Itu menurut hadis yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan as-sabi'u, hadis yang ke-7. Anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Lah kalau anhu itu kita melihat hadis yang sebelumnya ya. Darinya, dari siapa ini? An Abi Hurairah berarti yaitu hadis yang ke-6 itu adalah an Abi Hurairah. Jadi hadis yang ke-7 anhu berarti dari Abu Hurairah juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-7 dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha. Jamaah sekalian, ghada itu adalah ujung di awal siang ya, berarti artinya apa ya, pagi. Barang siapa yang pagi hari itu menuju masjid, auraha itu adalah ujung di akhir, berarti apa, siang ya, apa namanya, asar begitu ya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya di pagi hari menuju masjid, atau di siang harinya atau di sore harinya ya, artinya ini ya, ujung yang akhir itu adalah sore ya, maka a'addallahu lahu fil jannatin nuzulan, maka Allah menyediakan baginya, lahu itu bagi orang yang banyak menuju masjid tadi itu, Allah menyediakan di surga nanti nuzulan, itu ya, hidangan ya, kullama ghada auraha, setiap pagi dan setiap petang. Jadi nanti orang yang sering melangkahkan kakinya ke masjid, baik di pagi hari maupun di sore hari, maka nanti Allah akan menyediakan hidangan setiap pagi dan setiap sore. Muttafaqun alaihi. Hadis ini berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, dijelaskan dari hadis ini berarti bahwa kita ini dianjurkan untuk apa? Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Artinya apa? Berarti kita ini dianjurkan banyak-banyak sholat jamaah ke masjid. Nggak ada di sini teks supaya memperbanyak jamaah, enggak. Tapi yang ada di sini adalah apa? Man ghada ilal masjidi. Artinya barang siapa yang setiap pagi itu berangkat ke masjid, seperti kita sekarang ini, setiap sore pergi ke masjid. Artinya barang siapa yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid, artinya apa? Anjuran sholat jamaah. Jamaah sekalian, kalau menurut fikih itu ada beberapa pendapat ya. Untuk orang laki-laki ya, menurut pendapat Hanafi, menurut pendapat yang pertama ini ya,
Untuk orang laki-laki itu hukumnya sholat jamaah 5 waktu itu adalah wajib. Wajib. Sedangkan menurut mazhab yang lain hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian menurut sebagian dari pengikut mazhab Imam Syafi'i itu adalah bukan sunnah muakkad, itu sunnah tapi apa namanya? Kalau sudah ada yang melakukannya apa? Kifayah. Ini menurut sebagian dari pengikut mazhab Syafi'i. Nah, jamaah sekalian, menurut fikih, namanya fikih itu kan pemahaman ya, dengan dalil yang sama itu bisa mempunyai kesimpulan yang berbeda. Namanya fikih. Ya, pemahaman. Dengan dalil yang sama, maka kesimpulan pemahamannya berbeda. Dalilnya sama bahwa Nabi mengancam akan membakar rumah-rumah yang penghuninya tidak sholat jamaah. Berarti wajib orang laki-laki. Tapi kemudian dibantah yang sunnah muakkad. Bagaimana membantahnya? Tapi buktinya Nabi kan tidak membakar. Kalau betul-betul dibakar berarti wajib. Tapi karena tidak dibakar, Nabi itu kan hanya menganjurkan secara keras, berarti sunnah muakkad. Nah, maka jamaah kaum muslimin yang mewajibkan bisa bisa dibantah oleh yang mensunnah muakkadkan. Tapi yang mensunnah muakkadkan bisa dibantah oleh yang mewajibkan. Buktinya apa? Kalau wajib, nyatanya Nabi terus menjalankan sholat jamaah. Jadi semuanya bisa dibantah. Maka untuk keluar daripada ikhtilaf, keluar daripada pro dan kontra, maka sebaiknya kalau tidak ada uzur, maka orang laki-laki itu hendaknya sholat jamaah ke masjid. Ya kalau ternyata sunnah muakkad kita sudah menjalankan, kan begitu ya. Untuk ibu-ibu bagaimana? Istri-istri Rasulullah itu juga pergi ke masjid. Jadi tidak boleh melarang wanita-wanita itu pergi ke masjid, apalagi kalau jelas-jelas dengan ke masjidnya itu akan mendapatkan manfaat. Contohnya mendengarkan kajian. Dan terbukti bahwa wanita pada zaman Rasulullah juga pergi ke masjid. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun istri-istri Rasulullah itu juga melanjutkan kebiasaan iktikaf di masjid ketika bulan Ramadan. Ya seperti itu. Maka kalau kemudian memang ada dalil memang ya bahwa terbaik tempat sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Dan tempat di rumahnya itu yang terbaik bagi wanita adalah di kamarnya. Akan tetapi jamaah kaum muslimin itu tidak berarti boleh melarang wanita pergi ke masjid. Karena terbukti secara nyata, kan begitu ya, bahwa wanita-wanita zaman Rasulullah itu juga pergi ke masjid. Jamaah sekalian, berarti ini baik laki maupun perempuan, kalau banyak melangkahkan kakinya ke masjid baik di pagi hari maupun sore hari, maka nanti Allah akan menyediakan hidangan di surga itu pagi dan sore. Itu hadis yang as-sabi'u, hadis yang ke-7. Kemudian hadis yang ats-tsaminu, yang ke-8. Anhu, berarti dari Abu Hurairah juga ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Jadi banyak jalan menuju kebaikan ya. Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat. Ini yang diseru khusus wanita ya. Karena ini kebanyakan adalah pekerjaannya wanita ya.
La tahkironna jarotun li jarotiha. Artinya la tahkironna itu ojo ngeremehne. Apa itu? Ya jangan meremehkan, jangan menganggap kecil jarotun li jarotiha, apa namanya, tetangga terhadap tetangga yang lain. Maksudnya jangan menganggap kecil perbuatan yang baik itu dari tetangga kepada tetangga yang lain, walau firsina satin, meskipun hanya dengan memberi apa, firsina satin, ya meskipun hanya, kalau firsina itu jamaah sekalian artinya al firsinu minal ba'iri kal khafiri minad dabbah, ya balung yang masih ada daging-dagingnya, apa itu, tetelan-tetelan begitu ya. Artinya meskipun seperti itu, karena zaman Rasulullah itu ya seperti apa yang didahar oleh Rasulullah itu yang favoritnya kan daging, ya daging kambing. Kalau Rasulullah daging kambing lah. Firsina itu bukan daging, tapi balung-balung, apa balung itu, tulang-tulang yang masih ada daging-dagingnya, ya tetelan-tetelan, ya balungan lah kalau kita ya. Tapi kalau saya lihat di terjemahnya apa namanya, kitab atau hadis ini ada yang menerjemahkan kikil, padahal tidak mesti kikil. Kalau kikil kan mesti apa namanya, kaki ya. Tapi ini adalah balungan yang masih ada daging-dagingnya. Jadi jamaah kaum muslimin, sesuai dengan tema bahwa banyak jalan menuju kebaikan, maka jangan meremehkan tetangga satu terhadap tetangga yang lain itu, meskipun hanya dengan memberi tetelan daging. Bahkan Nabi menganjurkan kalau masak gulai perbanyaklah apa, kuahnya. Artinya apa? Dianjurkan kita ini saling memberi, dianjurkan kita ini saling sedekah. Nabi pernah memberikan apa namanya, petunjuk kepada kita. Maukah kalian aku tunjukkan bahwa kalau kau melakukan akan saling mencintai. Ternyata apa yang dikatakan Rasul, salinglah memberi hadiah. Dengan saling memberi hadiah itu akan menjadi saling mencintai. Tetangga memberikan hadiah kepada tetangganya, maka silaturahim akan terjalin. Tapi lek pager itu dawur nih, ya terus gak kenal mbek tanggane, tidak pernah memberi, tidak pernah bergaul, tidak pernah salaman, gak pernah mengucapkan salam. Isok-isok sing dipager dawur tadi itu ya, ana wong situk ning jero, ana sing mati gak ruh. Nggih mboten? Pernah ada seperti itu kejadian. Ternyata ketahuannya setelah bau. Nah, dengan menjalin silaturahim, dengan kita ini banyak bergaul, maka kita akan saling mencintai, dan itu adalah ibadah. Jamaah kaum muslimin hanya mengucapkan salam kemarin, apa namanya, hadis yang kelima ya. Meskipun hanya dengan menunjukkan muka manis, wajhin tolikin, senyum saja ibadah, kan itu ya. Apalagi salaman ya. Ma min muslimaini yaltaqiyani, ya. Tidaklah dua orang muslim yang yaltaqiyani bertemu, fayatasofahani kemudian berjabat tangan, ya. Ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Jadi dibiasakan salam dan salaman itu. Tapi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Artinya apa? Rasul mengatakan bahwa tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, saling bersalaman, kecuali ia diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Sebelum keduanya itu pisah. Jadi sebelum pisah, masih jabat tangan itu gugur dosa-dosanya. Seperti itu. Nah, jamaah kaum muslimin, maka banyak jalan menuju kebaikan, anjuran kepada wanita-wanita muslimat supaya tidak meremehkan meskipun pemberian itu kecil. Ini hanya contoh kalau daging tetelan. Lah panjenengan tidak biasa daging tetelan tiap hari ya selain daging tetelan, kan begitu ya. Apa yang biasa menjadi makanan kita sehari-hari.
Kalau kita banyak kue, ya kue antarkan ke tetangga. Kalau misalnya kita ini ya, ada orang itu yang kalau bulan Ramadan dapat sarung banyak, ya. Dapat sarung banyak. Masa sarung itu ditumpuk neng omahe? Kan begitu ya? Ya seneng ya, karena ada tetangga yang tidak dapat sarung. Ya, kalau ustadz banyak ya dapat sarung, kan itu ya. Dapat sarung banyak, ya tonggone didumi kabeh. Senenge Masya Allah. Ya. Punyanya itu misalnya hanya pisang, ya. Diberikan pisang. Artinya ini dalam hadis ini tetelan itu kan yang sederhana. Ini hanya sekedar contoh, tidak harus panjenengan sekali-kali memberikan tetelan, ya tidak ya. Yang selainnya, pokoknya istilahnya jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahkironna. Jangan meremehkan perbuatan baik meskipun kecil. Makna hadis itu begini maksudnya, gitu ya. Kita lanjutkan. At-tasi, hadis yang ke-9, masih anhu lagi, berarti dari Abu Hurairah. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u su'batum minal iman. Muttafaqun alaih. Ada penjelasan al bid'u min thalathatin ila tis'atin. Nabi bersabda, iman itu adalah bid'un wa sab'una. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Mbuh 3, mbuh 4, mbuh 5, mbuh 6, mbuh 7, mbuh 8, mbuh 9, ya. Iman itu adalah bid'un wa sab'una, bid'un dan 70. Au bid'un wa sittuna, atau bid'un dan 60. Artinya apa? 70 lebih atau 60 lebih su'batan, cabang. Nabi mengatakan bahwa iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Iman itu terdiri dari lebih 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Fa'afdaluha, afdol itu yang paling utama, ya, atau yang pertama-tama. Yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Iman itu yang paling utama adalah pengakuan tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha bimakna la ma'buda. La ilaha dengan makna la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan hak illallah kecuali Allah, ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling sederhana dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, paku, kotoran, macam-macam, ya. Itu adalah cabang daripada iman. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu adalah cabang daripada iman. Jamaah kaum muslimin, kalau iman itu pokoknya qaulu la ilaha illallah dijabarkan, maka kemudian iman itu yang paling pokok yang tercantum dalam hadis itu adalah 6, yaitu yang dinamakan rukun iman. Nabi mengatakan al-imanu ketika ditanya malaikat Jibril, ya, mal iman, apa iman itu ya Muhammad? Nabi menjawab apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Belum lama viral anak SMA pakai jilbab ditanya rukun Islam. Ada 5, gak hafal. Viral itu ya, namanya YouTuber cari konten yang aneh-aneh kan ya. Wis pakai jilbab, tandanya Islam kan, ditanya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa, Mbak? Apa ya? Bayar zakat kali, sambil nyekiki, ya. Kemudian yang komentarnya di bawahnya apa? Pendidikan kita ini gagal. Sekolahnya di mana? Guru agamanya siapa? Wong SMA kok rukun Islam aja tidak
hafal. Lah jangan-jangan yang rukun iman nggak hafal juga. Harus urut ya. Seperti dalam hadis, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Urut rukun iman itu. Ini adalah pokok daripada iman. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang kedua iman kepada adanya para malaikatnya Allah. Yang ketiga adalah kutub, bukan kitab. Jamak. Berarti iman terhadap adanya kitab-kitab Allah. Kemudian rusul, bukan rasul. Iman terhadap rasul-rasul Allah. Jamak. Kemudian wal yaumil akhir, iman terhadap adanya hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi, dan engkau beriman terhadap adanya qada dan qadar, yang sehari-hari kita sebut dengan lebih singkat yaitu takdir. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kadang-kadang orang itu salah. Itu mestinya adalah terkait atau dalam lingkup takdir mu'allaq, tapi dilingkupkan takdir mubrom. Takdir mubrom itu yang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Lahir laki-laki, dilahirkan oleh siapa, dilahirkan di mana, itu mubrom, nggak bisa ditawar. Termasuk besok mati, mubrom. Lah kalau ada orang ala takdir sugih lah sugih terus gak kerja. Kalau Allah sudah menulis saya jadi orang kaya, saya akan jadi orang kaya. Terus gak kerja. Lah itu bukan mubrom, itu mu'allaq. Mu'allaq itu yang menggantung. Takdir yang masih ada hukum kausalitas. Kalau mau belajar ya akan pinter. Kalau mau bekerja ya dapat rezeki, kan begitu ya. Itu mu'allaq. Takdir yang masih menggantung. Kalau jodoh itu mu'allaq nama mubrom. Mu'allaq, menengai gak gelem golek jodoh ya gak oleh bojo. Panjenengan bojone sitok niku sanes mubrom. Panjenengan bojone sitok niku mu'allaq. Lek panjenengan saged usaha bojo loro, bojo telu, ya saged kan? Lah bojo sitok niku sanes mubrom, mu'allaq. Cek iso sesuk bojo maneh kan gitu ya. Takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Wis takdir ngene, padahal itu takdir mu'allaq yang masih menggantung. Tidak ditawar, bukan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi lek panjenengan dilahirkan oleh siapa? Saged protes. Makanya tidak usah membangga-banggakan keturunan. Apa kita bisa memilih kita ini dilahirkan oleh siapa? Nggak bisa kan? Panjenengan itu rasnya apa, sukunya apa, dilahirkan di mana, bisa milih. Aku menyesal dilahirkan oleh ibuku ini di Indonesia. Coba aku itu dilahirkan oleh Ibu Ani Yudhoyono, aku lah jadi anak mantan presiden, kan itu ya. Dan setiap manusia pasti memuliakan yang melahirkannya. Jadi sebetulnya tidak baik orang itu membangga-banggakan keturunan, ras dan sebagainya. Cuma dianjurkan jamaah kaum muslimin, lek golek jodoh tetap cari nasab yang baik. Ya namanya kenyataan di dunia itu kan ada yang jelek, ada yang baik kan itu ya. Kalau ada yang baik ya pilih yang baik ya. Tapi utamanya yang terakhir kata Rasulullah, lidi niha. Yang namanya mata itu yang pertama ya kecantikannya, li jamaliha. Enggak kan? Kemudian lima liha, anak wong sugih. Kemudian hasabiha, nasabnya. Kemudian yang terakhir apa? Lidi niha. Nah, yang terbaik yang ditekankan oleh Rasulullah memilih yang agamanya baik. Kita lanjutkan ya. Mana tadi? Berapa sih tadi sama sekalian? Oh iya, kembali. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una
au bid'un wasituna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu cabangnya lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Yang paling sederhana adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang daripada iman. Kesimpulannya jamaah kaum muslimin, semua amal kebaikan itu adalah cabang daripada iman. Makanya 70 lebih. Lah lebih itu berapa? Relatif. Lelek 70 lebih bisa 80, bisa 90, bisa 100 kan begitu ya. Artinya apa? Semua amal kebaikan itu adalah cabang daripada iman. Maka jamaah kaum muslimin panjenengan ngaji surat Ibrahim. Nggih. Surat Ibrahim itu suratnya nomor 14. Ayatnya ayat yang ke-24. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kalimah thayyibah, kalimat yang baik, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun, akar-akarnya itu menghunjam ke bawah kuat. Kemudian wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Artinya jamaah kaum muslimin, ini kalau menurut para ahli tafsir, semua mufassirin, termasuk diantaranya adalah tafsir Syekh Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa kalimah thayyibah itu tidak lain adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian sajaratin thayyibatin itu tidak lain adalah seorang muslim yang baik. Itu seperti pohon yang baik. Kalau ucapan la ilaha illallah, akidahnya kuat, menghunjam di dalam hati, imannya kuat, la ilaha illallah, maka far'uha fis sama, maka cabang-cabangnya itu akan menjulang ke langit. Cabangnya apa? Amal kebaikan. Orang itu imannya kuat, maka amal-amalnya akan baik. Maka yang paling penting membangun bangsa. Sebelum bangun-bangun yang lain, bangun sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang iman dan takwa. Lah orangnya tidak beriman, ya tidak punya malu. Wal haya'u syu'batun minal iman, tidak punya malu. Coba sudah diborgol pakai baju oren masih bisa tertawa. Iya, punya malu apa tidak? Gak punya malu. Ada orang, rakyat itu ada yang miskinnya tidak ketulungan, untuk makan hari ini harus kerja hari ini, kalau nggak kerja nggak makan. Sementara dia memperkaya diri, dia tidak amanah. Mestinya penyelenggara negara itu menjalankan undang-undang. Dalam undang-undang, fakir miskin, orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Lah sing triliunan yang dikorupsi untuk memperkaya diri tadi itu, coba ya, kalau untuk memelihara orang-orang fakir miskin apalagi yang terlantar, cukup dia tapi tidak malu memperkaya diri. Lek sak miliar nu kathah mboten, kalih triliun kathah pundi. Lah niku triliun ya, itu viral nggih, puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Lelek didum rakyat sing miskin pripun niku? Wah. Lah padahal itu undang-undang. Ya kita berharap orang yang imannya kuat, agamanya baik, tentu karakternya akan baik. Itu yang jadi pemimpin. Insya Allah akan amanah. Tapi kalau orang yang Masya Allah tidak punya iman, malah melakukan kemungkaran, kemaksiatan, jadi pemimpin. Tapi kita harus nyadar, kalau pemimpin kita seperti itu, artinya apa? Mayoritas kita yang itu. Ya seperti Indonesia itu kan belum mau ya dipimpin oleh orang pinter ya. Belum mau. Ketika dipimpin oleh Pak Habibie, cukup melanjutkan
masa jabatannya Pak Harto. Setelah itu tidak mau, tidak diterima, makanya Pak Habibie ditolak. Maka kemudian Pak Habibie tidak mencalonkan diri, kan ditolak laporannya di MPR saat itu kan ya. Maka padahal orang pinter, kredibilitasnya tidak diragukan. Ketika beliau memimpin hanya beberapa waktu, yang ketika tahun 98 Pak Harto lengser itu dibarengi dengan krisis moneter. Waktu itu rupiah itu sudah menjadi 16.000. Tapi begitu Pak Habibie naik, dunia internasional percaya saat itu bisa menjadi 6.000 satu dolarnya. Setelah itu reformasi kan ya, terus sampai sekarang sekitar 14.000 terus satu dolarnya. Jadi belum ada yang seperti Pak Habibie turunnya moneter itu ya. Dan itu terbukti Indonesia belum mau dipimpin oleh orang pinter. Artinya apa? Mayoritas orang Indonesia belum pinter. Karena pemimpin itu munculnya ya dari bawah. Kalau masyarakatnya itu mayoritas pinter, ya muncul pemimpin pinter. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya itu jahil, ya muncul seorang pemimpin yang jahil, apalagi pakai sistem demokrasi. Demokrasi itu kan yang banyak yang menang. Ya. One man, one vote, satu orang, satu suara. Jadi suaranya seorang profesor dengan suaranya tukang becak sama, betul. Tapi kalau sistem musyawarah, betul. Beda loh ya demokrasi dengan musyawarah, beda. Kalau sistem musyawarah itu, ya dari kata syawara yushawiru itu artinya memeras anggur. Jadi memeras anggur itu kan semua anggur itu kumpulkan diperas, tinggal sarinya lah. Itu hasil musyawarah, itu hasil perasan anggur yang terbaik. Lah tentu yang menjadi ya anggur-anggur semuanya, bukan anggur campur nanas, anggur campur jambu bosok ya. Lah kalau demokrasi kan begitu ya. Campur, kemudian diajak memutuskan sebuah keputusan yang sangat penting. Milih presiden itu penting betul. Penting banget. Tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu yang banyak, yang apalagi meskipun banyak itu bisa kalah oleh kemungkaran karena direkayasa kan bisa. Gampang saja kok sebetulnya kan gitu ya. Wah, repot. Nah, mudah-mudahan jamaah kaum muslimin kita ini dipimpin oleh orang yang iman. Karena orang itu kalau imannya baik, maka cabangnya berupa amal kebaikan. Ini agak panjang lebar satu hadis ini ya, dan sudah agak padang ya. Semoga jamaah kaum muslimin kita sampai hadis yang ke-9 tadi ya, bahwa iya betul 9 tadi ya. Nggih, atas ya. Nggih, atas ya. Imatatul adha anit thoriq. Ya, jadi iman itu pada pokoknya adalah ucapan la ilaha illallah. Cabangnya lebih dari 70 itu termasuk menyingkirkan duri. Berarti yang sederhana pun dari amal kebaikan itu adalah cabang daripada iman. Apapun ya. Maka kemudian yang pokok 6 tadi itu ya, yang masuk dalam rukun iman, cabangnya semua amal kebaikan itu adalah cabang daripada iman. Wal haya'u su'batum minal iman, sampai hanya rasa malu itu adalah cabang daripada iman. Moga jamaah kaum muslimin mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab kalau ada. Nggih, monggo Pak Maslud ya. Iman yang